Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Akademi Chixia emang menghasilkan para sampah, tapi aku nggak mengira setelah 1000 tahun mereka malah menurunkan kepala di hadapan sepotong sampah seperti istana immortal Tao. Sepertinya udah nggak ada lagi bakat di Akademi Chixia. Payung berkata, aku tidak punya wajah untuk menghadap leluhur. Kalau begitu, kita hanya bisa membalasnya. Dalam hati mereka berdua, oh jadi gini rasanya memiliki backingan, tapi kalian sendiri yang akan melakukannya. Hah? Leluhur, dia memiliki ahli tingkat 7 di alam longevity. Bahkan jika kami mempunyai artefak immortal, aku takut akan tetap sulit untuk menang. Hah? Hanya begitu? Kalau begitu, akan kuberikan kalian sedikit keberuntungan. Hah? Keberuntungan? Nah, hanya begitu. Nih, kuberi nih jadwalnya malam ini. Bermimpilah. Dan mereka berdua ditepok dan mereka berdua pingsan tuh. Terus dibawa ke kamar tidur. Ini adalah catatan immortal yang dibuat oleh Kaisar Agung. Ini akan setara dengan kultivasi lebih dari 10 tahun berdasarkan keadaan pikiran kalian. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik-baik. Sekarang kita pergi nih ke toko pahat Hong Yue. Nah, ini di ruang belakang mereka berdua masih tidur nih. Kita lihat Payun dan juga Lingyun, mereka berdua masih tidur nih. Dan akhirnya Payun bangun tuh. Lingyun juga deng, setengah langkah. Ini setengah langkah menuju longevity. Hah? Apa? Aku juga udah naik. Saudari, sudah berapa lama kita tidur? Oh, kalian udah bangun? Apa kalian tidur dengan nyenyak? Melihat ranah mereka berdua bingung nih. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami baru aja bangun tidur, tapi kenapa kami berasa seperti sudah kultivasi sangat lama? Mimpi ribuan tahun. Ini adalah efek dari catatan suci mimpi agung. Kalau khasiat catatan ini sangat ampuh, kenapa tidak biarkan kita tidur lagi? Bukankah dengan begitu kita bisa langsung menerobos ke alam longevity? Cetas. Aduh. Terburu-buru bukanlah hal yang bagus. Jika terus memasuki mimpi itu seperti membuang jiwa kalian. Kalau kalian masuk lagi, aku takut itu malah akan membuat kalian kebingungan. Terus Lintian ngeluarin sesuatu tuh. Lingyun, terima ini. Hah? Ini pedang sungai agung yang jatuh dari langit. Sebuah catatan puisi Secandy Wine. Sebuah lagu pedang keberuntungan di ujung dunia. Lintian berkata, seberapa besar peningkatanmu itu tergantung pada kesempatanmu. Saudari, ini kesempatanmu. Ini berisikan Tao agung yang luar biasa. Terima kasih leluhur. Lintian merespon, jangan terlalu berpaku pada kata leluhur. Itu membuatku terlihat tua. Mulai sekarang, panggil aku aja Saudara Lin. Selain itu, jangan sampai istriku tahu tentang identitasku ini. Kau harus ingat. Oh iya, ada pria tua dan muda yang masuk ke kota. Sepertinya merekalah yang kalian maksud. Sekarang waktunya pembalasan. Baik, dan mereka berdua pun langsung berangkat. Sekarang kita lihat nih di istana Shenfeng. Nah, di gerbang depan ya, kita lihat tuh si Penatu Wacing, Pak Tuacing sama Chun Wuxie tuh. Mereka sampai di depan gerbang. Penjaga ini berkata, ini istana Shenfeng, gak ada boleh yang lewat. Mundur.
Tapi dalam sekejap mereka berdua langsung disikat tuh. Silahkan tua muda, Wuxie merespon. Aku udah lama nggak makan ini. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Di dalam istana nih, kita lihat si Sihe masih berkultivasi tuh. Dan dia melihat kalau misalnya ada 2 orang masuk nih. Dan dia sadar dan dengan cepat dia langsung keluar tuh. Dan dia pergi nih ke gerbang istana. Siapa kalian? Kenapa kalian menghancurkan gerbang istanaku? Dalam hati Chun Wuxie, wanita ini pasti dewi dari alam atas. Apa dia pergi ke dunia mortal ini demi aku? Cantik sekali. Wuxie berkata, Kau pasti Kaisar Shen Feng. Apa aku benar? Indah sekali, kecantikanmu tidak tertandingi. Aku, Chun Wuxie, ingin memberikanmu kabar bagus. Dalam hati Sihe, pria tua ini bukan kultivator biasa. Coba, mari dengar itu. Tua muda ini menyukaimu. Pasti suatu kehormatan untukmu. Karena aku ingin membuatmu menjadi budakku. Apa kau cari mati? Kita lihat tuh, si Patua langsung nih mengeluarkan skillnya. Seperti skill intimidasi gitu tuh. Tua muda ingin menjadikanmu budaknya. Ini harusnya menjadi kehormatan untukmu, tapi kau malah menolaknya. Dalam hati Sihe, alam longevity lapisan ke-7. Mereka bukan berasal dari Nanzhou. Aku tidak akan menyerahkan diriku pada orang lemah sepertimu. Kau bahkan gak layak untuk membawa sepatuku. Seperti yang diharapkan dari tempat terpencil di Nanzhou. Hanya seorang Kaisar Shen Feng, berani sekali kau berlagak sombong. Tua muda ini akan membuatmu membuka mata. Jika tua muda ini bisa membuatmu tunduk, aku akan menerimamu sebagai selirku. Dalam hati Sihe, aku gak bisa menang melawan pria tua itu. Saat melawan pria tidak tahu malu ini, aku hanya bisa menjatuhkannya dengan cepat agar membuatku keluar dari masalah. Sihe berkata, aku juga memberimu kesempatan. Kalau kau berhasil mengalahkanku, aku akan menjadi budakmu. Tapi kalau kau kalah, pergilah dari Nanzhou. Baiklah, tua muda ini berjanji. Jika aku gak bisa menundukkanmu dalam 3 gerakan, aku akan pergi. Kita lihat tuh, si Sihe maju. Kuat sekali. Tua muda ini semakin senang. Kita lihat tuh, Sihe maju dan mereka berdua beradu serangan nih. Kehebatan tua muda ini bisa ditunjukkan hanya dengan menaklukkan jenius sepertimu. Kita lihat, mereka berdua bertarung dan kehancurannya sangat hebat tuh. Sedangkan si Patua hanya diam tuh. 1 gerakan. Dewa Surgawi. Kita lihat tuh, Sihe memunculkan skill yang sangat kuat tuh, Dewa Surgawi. Dan mereka berdua melihat itu kaget. Dan serangan itu berhasil nih menghempaskan si Chun Wuxie. 2 gerakan. Lalu tiba-tiba nih, dengan cepat si Wuxie maju nih ke depan dari Sihe. Sombong sekali. Tua muda ini masih belum selesai. Lihatlah betapa kecilnya dirimu. Kau hanyalah sampah dari pinggiran Nanzhou. Kita lihat si tua muda nih memunculkan sebuah pedang tuh. Pedang ini dinamakan Kunwu, di bawah artefak immortal, harta sihir tingkat ke-8. Kita lihat tuh, dari pedang itu muncul nih ada banyak sekali pedang. Dan dia langsung menyerang nih ke arah Sihe tuh. Dalam hati Sihe, hanya dengan harta sihir tingkat 8 itu udah lebih dari cukup untuk melukai kultivator di alam Divine Tribulation. Aku tidak akan mundur. Kita lihat, Sihe juga bersiap-siap nih untuk maju. Dan Sihe memunculkan kali ini skillnya pakai telapak tangan gitu. Dan mereka berdua beradu serangan nih. Cepum, dan terjadi ledakan yang kuat. Dan akhirnya di sini Sihe lah yang terhempas mundur. Dalam hati Sihe, aku berpikir bahwa di kehidupan ini aku bisa menaikkan diriku dari tubuh immortal menjadi kaisar surgawi lagi. Tapi sepertinya aku terlalu memaksakan hal itu. Sebelumnya, aku menghancurkan berbagai dewa, kekacauan, dan para iblis. Kecuali kaisar iblis tercela itu. Dia yang memberikan rasa kekalahan untukku pertama kalinya. Aku tidak akan merasakan hal seperti itu lagi. Lalu setelah itu, si tua muda maju lagi nih. Garis bodoh, akan kuberikan padamu rasanya kekalahan. Mulai sekarang diam dan patuhlah pada tua muda ini. Terlalu cepat untukmu bersenang-senang. Keluarlah. Kita lihat nih, si Sihe mengeluarkan sebuah senjata tuh. Kali ini seperti bentukan pedang tuh. Dan Sihe berhasil menahan serangannya nih. Dalam hati si tua muda Chun Wuxie, harta sihir macam apa ini? Dia bisa menandingi pedang tingkat ke-8ku. Dalam hati Sihe, untungnya aku masih memiliki harta dari tanah suci Ling Xuan. Pedang suci Ling Xuan, meski ini nggak sebagus pedang Kunwu, ini udah cukup untuk menghadapinya. Kita lihat tuh. Lalu mereka berdua mundur. Sihe berkata, meski ini tidak sebagus pedang Kunwu-mu, ini sudah cukup untuk menghadapinya. Kita lihat, si Sihe menyiapkan serangan nih. Di ujungnya tuh kayak ada air berkumpul gitu. Apa ini yang kau sebut teknik berpedang? Ini disebut tetesan. Dan kekuatannya kau akan segera tahu. Kita lihat, tetesan air itu langsung nih dilancarkan oleh Sihe ke arah si tua muda. Lalu tua muda menggunakan pedangnya. Dia mencoba untuk menahannya tuh. Tapi ternyata serangannya berhasil tembus nih. Tembus? Sebuah tetesan air bisa menjadi lautan air. Kau nggak akan bisa menggerakkan itu hanya dengan gerakan kecilmu itu. Pertahanan penuh. Si tua muda langsung nih berubah menjadi mode bertahan. Tapi ternyata serangannya tembus tuh dan gagal pertahanannya. Apa aku akan kalah?
bagaimana bisa tua muda ini kalah oleh kultivator dari Nanchou? Ini gak mungkin. Dan si tua muda tuh langsung terempas ke gedung. Kau udah kalah, pergilah dari kota kekaisaranku. Pak Tua Ching, tundukkan wanita ini dan hancurkan kultivasinya. Tua muda ini semakin ingin menjadikan wanita ini budak dan menyiksanya. Kau melanggar janjimu. Gak tahu malu. Hah? Janji? Janji apa? Apa menurutmu tua muda ini akan berjanji kepada semut? Pak Tua Ching berkata nih. Tua muda, tenang aja. Budak tua ini akan menundukkan dia di hadapanmu. Longevity 7 tingkatan. Kita lihat nih. Kali ini muncul nih serangannya sangat besar. Bahkan ukurannya seperti sebuah kota. Dan orang-orang dalam kota pada ketakutan nih. Hah? Apa yang terjadi? Ini nafas dari alam longevity. Apa tahu Istianlong belum mati? Apa ini? Pak Tua Ching yang Payun bicarakan. Semut di alam bawah sepertinya sangat bersemangat. Ya, mereka berdua udah cukup untuk mengatasi hal seperti ini. Aku gak sabar menunggu pulang dan menemui istriku. Kita lihat nih, mereka berdua pun sampai nih di kota. Payun berkata, ini aura dari kedua orang itu. Aku gak mengira mereka akan datang ke istana Shen Feng. Kaisar Shen Feng ini cukup kuat. Dia bisa menandingi kekuatan Pak Tua Ching. Dan sepertinya dia menyiksa Chun Wuxie cukup parah. Saudari, ayo pergi dan bahaskan dendam kita. Ling Yun merespon, baik saudari Pai. Terus akhirnya kita lihat tuh si Si He masih bertarung. Dalam hati Si He, sial, alam longevity lapis yang ketujuh bukanlah alam yang bisa aku hadapi saat ini. Jika ini terus berlanjut, anak di kandunganku akan terkena dampaknya. Hei, Kaisar Shen Feng, kalau kau patuh dan menjadi budak tua muda, Pak Tua ini tidak akan membuatmu menderita. Dalam hati Si He, sial, apa yang harus kulakukan? Demi suamiku, aku nggak bisa menyerah sekarang. Lalu tiba-tiba, Chun Wuxie, saudari Lin, aku datang untuk membahas dendam. Hah? Kita lihat tuh, mereka datang. Hahaha, Payun dan Nona Muda. Kalian datang di waktu yang tepat. Tua muda ini benar-benar beruntung. Hah? Aku sepertinya kenal. Nyonya, apa itu kamu? Nyonya, jadi kau itu Kaisar Shen Feng? Enggak. Tidak, itu bukan aku. Kau salah orang. Lin Yun berkata, saudari Pai, apa kau mengenal Kaisar Shen Feng? Dia ini istri saudara Lin. Kami sudah mengenal dalam 2 tahun ini. Hah? Dia istri saudara Lin? Hei, seperti yang aku bilang, kau salah orang. Dalam hati si tua muda, kenapa hanya dalam beberapa hari alam kultivasi mereka meningkat? Pak Tua Ching berkata, tua muda, ada yang aneh. Aku gak mengira Payun selamat dari malapetaka. Dia sudah menerobos ke setengah alam menuju longevity. Garis kecil itu benar-benar berhasil. Hah, itu gak mungkin. Pak Tua Ching melanjutkan, tua muda, mungkin mereka menerobos dengan mengandalkan harta yang ditinggalkan Lin Xianchun. Jadi begitu, Lin Xianchun, pria seperti itu pasti emang memiliki banyak harta luar biasa. Tangkap dan siksa mereka. Baik tua muda, si tua muda berkata nih melanjutkan, Payun, Nona Muda, apa kalian merindukanku? Kalian segitunya ingin menemuiku. Aku senang sekali. Malam ini aku akan bermain dengan kalian bertiga. Brengs, berani kau meneriakkan hal memalukan itu? Kita lihat si Pak Tua Ching langsung tuh bersiap-siap untuk bertarung. Tua muda, Pak Tua ini pasti akan menangkap mereka bertiga untukmu. Payun berkata, Nyonya, mari kita bekerja sama untuk membunuh pria tua itu. Baiklah, kita bisa bekerja sama. Ayo, bun kedua penyusup itu. Ayo, susunan formasi terbentuklah. Kita lihat tuh, Si He memunculkan formasi tuh yang sangat besar. Hah, bagaimana mungkin Kaisar dari tempat kecil bisa membuat formasi sehebat ini? Auranya juga tidak jauh mendekati alam longevity. Kita di sini lihat nih, mereka bertiga langsung mengepung si Pak Tua Ching. Hah, 3 boneka kecil. Beraninya kalian menyerangku. Cari mokat. Aneh sih ngomong cari mokat, tapi ya itu yang ngerti lah ya. Hari ini, aku akan membuat kalian tunduk di hadapan kekuatan alam longevity. Ini, kita lihat tuh, si Pak Tua Ching memunculkan seperti sebuah kayak ada bola tuh. Terus menyerang setiap sudut kota tuh. Jadi setiap kaki petirnya itu menyerang kota. Dan lihat tuh, orang-orang hampir terkena serangan dari Pak Tua Ching. Kita lihat, si Lin Yun mengeluarkan loncengnya nih. Bunuh! Dan si He menyerang nih menggunakan pedangnya dari atas. Sedangkan si Payun bersiap-siap menyerang menggunakan ya senjatanya itulah. Kayak tombak itu. Hah, sombong. Lalu dari bola itu muncul nih ada 3 seperti muka naga gitu. Dan setiap kepalanya mengarah ke mereka bertiga tuh. Kita lihat, Payung berhasil nih memotongnya. Sedangkan si Ling Yun berhasil nih menghancurkannya, menghilangkannya menggunakan loncengnya. Dan si He, seni Kaisar Naga Langit. Kita lihat tuh, skillnya mirip guys, cuma beda warna doang. Dan skillnya beradu dan terjadi sebuah ledakan. Dan ternyata berhasil nih si He menahannya. Avalokitesvara. Kita lihat muncul nih. Nih yang itu loh guys, yang tangan 6. Nah ini dia guys. Hah,
Ini teknik dari alam atas. Bagaimana bisa dia? Naga api, naga es, naga petir, bantu aku dan bun para musuhku ini. Kita lihat, ketiga naga itu langsung menyerang nih ke arah Pak Tuacing. Pak Tuacing mencoba menahannya menggunakan bola petirnya itu. Masih nggak cukup. Lalu tiba-tiba muncul nih lonceng nih dari atas kepala si Pak Tua. Ini lonceng Kekaisaran Timur. Kita lihat, si Pak Tua mencoba menahannya juga nih. Tapi tiba-tiba muncul Phoenix. Phoenix? Apa? Dan akhirnya Pak Tua kena serang tuh. Dari mana mereka melatih teknik seperti ini? Kurang ajar. Berani kalian kepada Pak Tua ini. Saya membalas, kau sama sekali nggak sadar. Susuna mengejut, Dharma pegunungan dan sungai dari Kaisar Surgawi. Kita lihat tuh, Sisihe memunculkan skill tuh yang bahkan meliputi seluruh kota. Dan muncul nih sebuah pedang yang sangat besar dari langit tuh. Lalu kita lihat nih, Sisihe langsung nih menyiapkan serangannya dan langsung melancarkannya nih. Terima ini! Si Pak Tuacing mencoba menahannya nih menggunakan bolanya, tapi gagal dan si Pak Tuacing terkena serangannya dan bahkan bolanya sampai pecah. Mokatlah kau! Alam longevity. Kita lihat tuh. Oh, ini mereka bertiga menyatukan kekuatan, guys. Patung Alukitesvara punya si Payun, terus senjata dari Sisihe, sama yang tangannya yang dua yang depan tuh itu loncengnya si Lin Yun tuh. Ini mereka bertiga menyerang dan si Pak Tua langsung hilang tanpa sisa sedikit pun. Selesai. Selanjutnya, kita lihat tuh. Sekarang sisa si tua muda. Apa kau masih berani menjadikan kami budakmu? Kau bisa mokat dengan pikiranmu itu. Tidak, jangan mendekat, Payun. Kau tahu aku kan? Benar, jika aku mokat, tidak hanya kau, tapi seluruh Akademi Ciksha akan hancur. Jadi berhenti sebelum melakukan hal bodoh. Dalam hati Payun, konyol. Kau pikir aku takut setelah memiliki Lin Tianchun sebagai pendukungku? Maksudnya Lin Tian ya guys, kan namanya Lin Tianchun kalau nggak salah panjangnya ya. Cuma panggilan Lin Tian. Chun Wuxie, bahkan kalau kau adalah putra dari Istana Tao Immortal atas, kau tetap harus mokat di sini. Kau harus memikirkan hal ini. Kalau kau berani menyinggung kami, itu tidak akan membuahkanmu hal bagus. Diamlah. Kita lihat tuh, si tua muda langsung nih ditendang sama Sisihe dan dihajar ke tanah tuh. Jadi kau berasal dari Istana Tao Immortal atas. Beraninya kau menghinaku dengan statusmu itu. Dalam hati Sisihe, dunia bawah emang dipenuhi dengan orang tidak tahu diri sepertinya. Selama aku memiliki sedikit waktu, aku bisa melampaui dunia bawah ini. Wanita gila. Kalau kau membunku, seluruh wilayah Swantian akan rata dimakan bumi. Berisik. Kita lihat tuh. Brengs, dasar nggak tahu diri. Kau hanya katak yang ingin memakan daging angsa. Sadarlah betapa jeleknya dirimu. Mokat kau, mokat. Dalam hati mereka berdua, aku nggak mengira Nyonya leluhur akan seganas ini. Kemana perginya Nyonya yang baik dan lembut itu? Apa mungkin dia juga bertindak kejam kepada leluhur? Payung berkata, Nyonya, kurasa itu cukup. Lagi pula dia udah mokat. Kurasa lebih baik Nyonya istirahat dulu. Ini nggak cukup. Aku akan mengirim dia ke lantai neraka paling bawah agar dia nggak bisa hidup kembali. Jimat jiwa kematian ditempel tuh dan akhirnya hilang. Tidak tersisa sedikit pun. Sisihe berkata, terima kasih. Ini semua berkat bantuan kalian berdua. Payung merespon, Nyonya, nggak perlu seperti itu. Kami juga memiliki dendam pada Chun Wuxie. Lin Yun menambahkan, itu benar. Yang mulia Kaisar terlalu merendah. Dalam hati Lin Yun, ngomong-ngomong, saudari Payun bilang yang mulia Kaisar adalah istri leluhur. Jadi aku harus memanggil dia apa? Aku bingung. Oh iya, benar, kalian berdua, aku masih memiliki bantuan. Aku nggak tahu apa aku bisa minta itu pada kalian atau enggak. Nggak masalah Nyonya, silahkan aja. Tolong jangan beritahu suamiku tentang identitas ini. Oke, saat waktunya tepat, aku ingin memberitahu dia sendiri. Jadi aku mohon pada kalian. Oke, nggak masalah, mulut kami sangat rapat. Dalam hati Payun, leluhur tidak ingin identitasnya diketahui sang istri. Dan sang istri yang seorang kaisar juga tidak ingin identitasnya diketahui leluhur. Apa mereka punya kebiasaan berpura-pura menjadi mortal biasa? Lupakan, aku nggak mengerti akan hal ini. Terima kasih karena kalian sudah di sini. Ayo ikut aku akan memberikan pelayanan terbaik untuk kalian. Ayo, pertama kita mandi dengan nyaman. Oke. Ayo, bawa orang tua tadi menjijikan sekali. Dan sekarang kita pergi nih ke Chongzhou, Istana Tao Immortal atas. Kita lihat nih, di depan gerbang ada 2 prajurit dan ada orang tua datang. Seorang prajurit berkata, nggak ada yang namanya panggilan dari tetua agung. Berhentilah, pria tua ini punya hal penting yang ingin diberitahukan. Tolong sampaikan hal ini, tetua agung. Master tertinggi sedang berada di momen kritisnya. Nggak ada yang bisa mengganggunya. Apa?
Master tertinggi akan menerobos. Kalau begitu, aku akan pergi dan menunggu master tertinggi menyelesaikan pengasingannya. Apa bisa saudara memberitahu jika master tertinggi sudah selesai? Si prajurit merespon, tentu saja, Tetua Agung bisa mengandalkan kami. Dalam hati oke, ini berarti Tetua Agung ya. Sepertinya master tertinggi akan menerobos ke alam immortal, ke alam yang jauh dari dunia ini. Tapi kartu kehidupan anak pilihan Chun Wuxie sudah hancur. Apa yang harus kita lakukan? Benar juga, ada yang terjadi dengan harta milik Lin Xianchun. Raja Wuqiang dan murid master tertinggi juga pergi ke Nanzhou. Aku bisa meminta mereka untuk melihat kondisi di sana. Nah, sekarang kita pergi nih di suatu tempat di sekitar Nanzhou. Seseorang berkata, "Ayah, kau bilang bahwa harta Lin Xianchun akan terlahir. Apa itu benar?" Ayahnya menjawab, "Gak mungkin ada yang salah dengan berita ini. Harta itu ditinggalkan Lin Xianchun di Nanzhou. Kali ini ada banyak pasukan kuat yang akan merebut harta itu. Bagaimanapun, untuk menghindari hal terburuk dan kebencian dari seluruh pihak, jadi diputuskan untuk mengirim para remaja demi kompetisi ini." BTW, orang ini nih adalah murid dari master tertinggi Istana Tao Immortal Atas, Raja Wuqiang. Namanya Cinchan harusnya. Cinchan jalan dan berkata, "Feng Er, kau akan mewakili Istana Wuqiang." Oke, betul ya guys. Ini dia adalah raja dari Istana Wuqiang. Namanya Cinchan, sedangkan anaknya dipanggil Feng Er. "Ayah, tenang aja dan serahkan padaku." Kita lihat nih, putra Cinchan namanya Qin Feng. Qin Feng bertanya, "Orang seperti apa Lin Xianchun ini? Apa harta yang dia tinggalkan? Emang sehebat itu?" Ayahnya menjawab, "Lin Xianchun ini emanglah seorang monster, sosok tanpa tandingan di alam bawah 10.000 tahun yang lalu. Menyedihkan sekali bagi mereka yang hidup di zaman yang sama sepertinya. Meski Lin Xianchun membunuh leluhur dari Istana Tao Immortal atas kita, tapi kakekmu tetaplah pria yang paling ayah kagumi." Putranya berkata, Qin Feng ya. Qin Feng berkata, "Putramu ini akan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan harta warisan ini dan menjadi legenda sepertinya." Lalu tiba-tiba muncul nih ada sebuah jimat. Ini jimat pesan dari Tetua Agung. Tetua Agung berkata, "Raja Wuqiang, putra pilihan Chun Wuxie telah terbunuh di Nanzhou. Tolong gantikan mastermu dan berisalah masalah itu." Hah? Saudara junior terbun? Siapa orang bodoh yang berani membunuh putra master? Feng Er, ayo pergi, kita akan menyelidiki kematian pamanmu. Sekarang kita Payun dan Ling Yun akhirnya menetap nih di kediaman Tian Hong atau Lin Tian. Nah, berarti mereka berempat gitu kan. Narasi ini ya guys, suami dan istri yang masih berpura-pura sebagai mortal biasa. Mereka juga tidak menyinggung masalah apapun. Karena itu tidak akan baik bagi mereka jika memikirkan identitas kedua suami istri ini. Kedua gadis ini berlatih keras untuk meningkatkan kemampuan. Lin Tianhun emang tidak bersikap sopan dan selalu menyuruh kedua gadis ini seperti pelayan. Untuk meningkatkan kemampuan mereka, Lin Tianhong bahkan tidak segan melatih mereka secara langsung. Dengan bimbingan dari Lin Tianhong, kekuatan kedua gadis ini telah melompat drastis dari sebelumnya. Lalu ini kita malam hari lagi makan, si He berkata, "Suamiku, bagaimana menurutmu mengenai yang mulia Kaisar Shen Feng?" Lin Tian menjawab, "Aku dengar dia itu sangat jenius, satu dari ribuan tahun. Dia mengalahkan musuhnya dan melindungi kota Fengqiang agar kita bisa hidup damai. Tentu saja aku sangat menghargai dia." Si He melanjutkan, Tapi aku dengar kalau yang mulia Kaisar itu orang yang kejam. Seluruh musuhnya akan tersiksa dengan kejam sampai mokat. Apa kamu membenci wanita seperti itu?" Lin Tian menjawab, "Bersikap baik pada musuh berarti kejam pada dirimu sendiri. Aku suka dengan gaya Kaisar dalam menangani para musuhnya." Kalau kau emang sesuka itu, kenapa nggak pergi aja dan melamar dia? Dengan begitu, statusmu juga akan naik. Menjadi pengantin Kaisar itu seperti berdiri di atas ratusan ribu orang. Lin Tian merespon, "Istriku, nggak peduli sehebat apa Kaisar, dia nggak bisa dibandingkan denganmu. Selain itu, bagaimana mungkin orang biasa sepertiku berada di hati Kaisar?" Si He merespon, "Itu belum tentu. Bisa aja yang mulia Kaisar menyukaimu. Jika aku menjadi Kaisar, aku pasti akan menerima lamaranmu dan menikah denganmu." "Suamiku, jika aku seorang Kaisar, apa yang akan kau lakukan?" Lin Tian menjawab, "Kalau begitu, aku akan membantu istriku untuk menjadi satu-satunya Kaisar di 9 surga dan bumi." "Oh iya, istriku, aku ingin bertanya, jika suatu hari nanti suamimu menjadi pria yang tak terkalahkan, bagaimana perasaanmu?" Si He menjawab, "Tentu saja, aku akan sangat senang. Dengan begitu, tidak ada yang perlu kita takutkan. Saat itu terjadi, nggak akan ada yang berani menindas istrimu." Dalam hati si He, jika suamiku memang ahli tak terkalahkan, aku tidak akan ditindas oleh mereka setiap waktu. Tapi bahkan jika suamiku hanya mortal biasa, aku selalu akan mencintai dia. Aku sudah menjalani hidup ratusan ribu tahun dan aku sama sekali tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria.
Bahkan tidak ada sedikit pun pikiran untuk mendekati seorang pria. Tapi untuk suatu alasan, pria mortal biasa yang tidak memiliki fondasi alam ini berhasil memikatku. Ini membuatku sangat ingin bersama selamanya. Nah, sekarang kita pergi nih ke kapal terbang milik si tadi tuh guys, si Cinchan dan juga anaknya nih, Chin Feng. Chin Feng berkata, "Ayah, dari mana kita akan menginvestigasi pembunuhan paman kecil?" Maksudnya kemokatan si tua muda Sue tadi itu ya. Ayahnya merespon, "Pelayan yang melindungi paman kecilmu itu adalah Taoist di alam longevity tahap ke-7, yaitu si Pak Tua Ching bagi yang lupa. Selama kita teliti, pasti ada jejak pertarungan ahli di alam longevity. Saat itu juga kita akan mengetahui lokasi kemokatan paman kecilmu." Oh, jadi begitu. Aku mengerti, ayah. Narasi ya guys, Raja Wuchang pertama tiba di kota Kekaisaran Tianlong untuk menyelidiki semuanya. Tapi sejak kejatuhan Taoist Tianlong dan pembantaian keluarga bangsawan Tianlong, perang antar wilayah tidak terhentikan di dinasti Tianlong. Cinchan berkata, "Sepertinya di Nanzhou ini ada orang kuat yang tidak kita ketahui. Bahkan Taoist Tianlong sendiri sudah mokat. Mungkin orang inilah yang membunuh paman kecilmu itu." Ayah, karena harta Lin Xianchun, jadi banyak pasukan kuat yang datang kemari. Apa mungkin karena hal itu? Nggak mungkin. Mereka nggak berani untuk menyinggung istana Tao Immortal. Lalu setelah itu, ini ada kayak sebuah surat tuh. Kota Fengqing. Ada aura pertarungan dari ahli di alam longevity. Itu Taoist Tianlong, yang satunya tidak diketahui. Pergi ke sana dan lihat situasinya. Di dinasti kecil Nanzhou, apa emang ada orang yang bisa membunuh ahli di alam longevity tahap ke-7 yang memiliki harta sihir tingkat ke-8? Nah, narasi ya guys. Saat ini, mutiara petir surgawi milik si Pak Tua Ching tadi dan pedang Kunwu milik si tua muda, kedua senjata magis tingkat 8 itu telah dibagi kedua pihak, yaitu ke Lin Yun dan juga Payun. Nah, sekarang ini kita pergi nih ke pinggiran kota Fengqing. Nah, ini si itu ya guys, si Lin Yun megang pedang Kunwu tuh. Sini pedang pembelah surga. Kita lihat, dia menyerang sebuah gunung dan gunungnya langsung hancur. Nah, selesai. Payun datang dan berkata, "Saudari Lin, selamat karena telah menguasai seni berpedang pembelah surga. Niat pedang Qinglianmu juga semakin meningkat. Ini semua karena ajaran leluhur. Jika tidak, mana mungkin aku bisa sampai seperti ini." Lalu tiba-tiba dari jauh, ting! Hah, itu. Lalu muncul nih kapal si Cinchan dan juga Chin Feng. Nah, seseorang berkata, "Dia Payun, saintes dari Akademi Cixia, pedang Kunwu. Itu kan senjata magis milik paman junior." Payun berkata, "Saudari Lin, lari, kita bukan tandingan mereka. Ayo kita pergi ke toko pahatan milik leluhur." "Ayah, mereka lari, ayo kejar mereka." Ayahnya merespon, "Gak perlu terburu-buru. Aku ingin lihat siapa dalang semua ini. Dah, biarkan aja mereka pergi. Kita akan memancing dalangnya." Dan mereka berdua pun kembali nih ke tempatnya Lin Tian. Payun berkata, "Saudara Lin, kakak Chun Wuxie, Raja Wuchang ada di sini." "Huh? Ada orang lain yang mencari mokat." Akhirnya mereka berdua datang tuh. Chin Feng berkata, "Payun, mari kita lihat kau ingin lari kemana?" Chin Feng, dasar guguk pesuruh Chun Wuxie. Siapa bilang kalau aku ingin lari? Kalau kau emang hebat, kemarilah dan tangkap kami. Aku akan diam dan menunggumu." Hehe, saudari ini benar-benar tahu bagaimana cara bersikap. "Kau," ayahnya berkata, "Feng mundurlah. Kau bukan tandingan saintes dari Akademi Cixia. Payun, kau hanya lari sampai sejauh ini. Pria kuat yang membunuh Pak Tua Ching pasti ada di sini. Karena itu juga kau tidak takut. Cepat, biarkan dia keluar." Apa ada yang bisa aku bantu?" Kau semut di alam pembangun fondasi, berani berbicara pada ayahku." Kita lihat tuh, si Chin Feng langsung ditampar sama Lin Tian. "Hei, kau, beraninya kau menyerang putra raja ini? Sepertinya kaulah dalang dari semua ini." Aku hanya memberi dia pelajaran. Bahkan kalau kau Kaisar Tianwu dari dinasti Immortal, aku tidak akan takut. Ini sedikit narasi ya guys. Di masa lalu, Lin Tianhong memotong kepala putra Kaisar Tianwu karena berani melawan dia tepat di hadapan dirinya. Kaisar Tianwu bahkan tidak berani bersikap. Dengan senyum di wajahnya, dia dengan hormat mengirim Lin Tianhong kembali. Ribuan tahun yang lalu, nggak tahu berapa banyak dinasti kuno yang diratakan oleh Lin Xianchun. Apa kau? Gak mungkin. Dalam hati Cinchan, Kaisar Tianwu adalah kaisar dinasti Immortal ribuan tahun yang lalu. Dengan seni bela diri yang tak tertandingi, dia adalah salah satu kaisar terkuat di masanya. Tapi mereka yang hidup ribuan tahun yang lalu pasti sudah menemui ajalnya, atau tidak telah memasuki hari kenaikan mereka. Ini adalah aturan dunia yang tidak bisa dibantah. Pria terhormat, kau benar-benar gak tahu tingginya surga sampai berani menghina Kaisar Tianwu dari dinasti Immortal. Saudara juniorku adalah putra tercinta dari master tertinggi dari tanah suci istana Tao Immortal. Karena kau telah membunuhnya, itu akan membuat seluruh keluargamu mokat. Raja Wuchang, dia adalah Lin Xianchun, leluhur dari Akademi Cixiaku. Karena kau sudah di sini, sebaiknya kau cepat berlutut. Payun, aktingmu emang hebat.
Apa kau pikir aku ini babi? Kau pikir aku takut dengan gertakanmu? Hari ini tidak ada dari kalian yang bisa lari. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!